Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu kelas 12 OTKP, selamat belajar kembali. Kita sekarang ini memasuki materi bab baru, yaitu bab 4 tentang menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana, di mana di dalam bab ini diharapkan kalian bisa memahami mengenai inventarisasi, tujuan, manfaat, serta dasar hukum, serta kalian diharapkan bisa melakukan langkah-langkah dari inventarisasi sarana prasarana. Mari kita simak pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengenai inventarisasi. Inventarisasi itu adalah sebuah proses pencatatan, ya, pencatatan dari inventaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan supaya kegiatan dalam administrasi itu tertata dengan rapih. Selanjutnya, manfaat dari inventarisasi yang pertama bisa memberikan informasi, kemudian menjamin keamanan persediaan, memberikan masukan atau pengambilan keputusan, dan yang keempat itu sebagai alat pertanggungjawaban. Itu adalah manfaat dari inventarisasi. Bahwasanya inventarisasi ini sangat penting sekali dan sangat diperlukan untuk setiap perusahaan yang memiliki inventaris dalam sarana prasarana kantor. Kemudian langkahnya itu yang pertama kali harus dibuat adalah klasifikasi. Klasifikasi ini adalah sebuah pengelompokan di mana nanti kalian diharapkan bisa menyebutkan atau mengelompokkan dari jenis-jenis barang. Contohnya misalnya nanti ada barang habis pakai, ada barang habis tahan lama, atau ada nanti tahan lama itu bisa berupa perabot, bisa berupa mesin, ya, atau mesin manual ataupun mesin elektronik. Nah, nanti di dalam klasifikasi ini kalian harus bisa memberikan nomor kode barang, nomor kode inventarisasi barang. Nah, contohnya seperti ini nanti ya. Kemudian prosesnya itu yang pertama mengelompokkan barang terlebih dahulu. Nanti harus tahu nih, misalnya ada kertas, ada pulpen, penggaris. Berarti itu kalian semua harus paham bahwasanya ini kelompok dari ATK. Kemudian nanti misalnya ada meja, ada kursi, ada filing kabinet, kemudian ada partisi, itu berarti kelompok dari perabot kantor. Setelah kalian bisa mengelompokkan, selanjutnya adalah memberi nomor jenis barang. Kalian harus tahu teknik pemberian nomornya supaya nanti pada saat kalian diminta pimpinan untuk mengecek atau memberikan informasi terkait inventarisasi, kalian sudah dengan mudah dengan nomor yang sudah kalian bikin tadi. Setelah ada penomoran jenis barang, ada mengelompokkan jenis barang berdasarkan jenis kelompoknya. Dikelompokin tuh tadi kayak kertas, kemudian ada buku, ada pulpen, pensil, itu berarti kategori kelompok ATK. Kemudian nanti ada misalnya meja, kursi, ada lemari, filing kabinet, partisi, berarti itu masuk ke kelompok perabot kantor. Selanjutnya yaitu adalah pemberian nomor kelompok barang. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada nomor jenis barang, ada jenis barangnya, ada nomor kelompoknya, dan ada kelompok barang. Di sini ibu contohkan ada 3 jenis barang. Yang ibu ambil contoh adalah alat tulis kantor, ada perabot kantor, dan ada mesin elektronik. Ingat ya, kalau mesin itu nanti ada 2 macam, ada mesin elektronik dan ada mesin manual. Sebenarnya untuk klasifikasi ini sudah kalian dapatkan waktu kalian di kelas 11. Di sini ibu tinggal mereview aja. Jadi dikelompokkan seperti ini, dibuat tabelnya, disusun. Setelah itu, setelah klasifikasi, selanjutnya adalah kalian membuat kartu barang. Kartu barang ini adalah sebuah lembaran atau formulir yang berisi tentang informasi dari barang tersebut atau dari inventaris. Contoh misalnya meja itu punya kartu barang. Di dalam kartu barang itu terdapat informasi dari mana asal meja tersebut, kemudian pembuatannya tahun berapa, dikirimnya tanggal berapa, untuk divisi apa. Nah, itu disebut dengan kartu barang.
Nah, kartu barang ini terbuat dari kertas yang ukurannya lebih tebal. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kartu barang. Jadi nanti pada saat kalian akan praktek, langkah pertama yang harus kalian bikin yaitu pertama tadi ada daftar klasifikasi pengelompokan barang. Yang kedua, kalian membuat kartu barang. Kartu barang nanti seperti ini formnya, ada tanggal, ada nomor suratnya, ada ureannya, barangnya itu termasuk kategori barang masuk, barang keluar atau sisa, ada harganya dan ada barang yang diterima ini dikeluarkan sisanya berapa, bertambah, berkurang atau sisa, dan ada keterangan. Formatnya seperti ini, nanti lebih jelasnya pada saat kita luring akan Ibu bahas lagi. Nah, setelah kartu barang, di sini ada tekniknya. Kalian harus tahu teknik menginventarisasi barang habis pakai maupun barang tahan lama. Dilihat lagi dari jenis barangnya, barang mudah disimpan, kemudian setiap ada perubahan persediaan. Jadi dengan adanya inventarisasi ini kita bisa mengetahui volume atau banyaknya barang yang atau surplus yang ada di perusahaan. Nah, kemudian setelah teknik itu tadi kamu sudah membuat buku kartu barang. Kemudian kalian harus bisa membuat buku induk. Buku induk barang inventaris dan buku golongan barang inventaris. Buku induk ini biasa kita sebut dengan BB, di mana buku induk ini adalah sentralnya, pusatnya. Semua inventaris yang dimiliki oleh perusahaan itu dicatat di dalam buku induk atau BB ya. Jadi dicatat menurut berdasarkan tanggal penerimaannya. Hampir sama dengan pada saat kalian mengisi buku agenda surat masuk ataupun surat keluar. Oke, selanjutnya ini formatnya untuk buku induk, ada nomor urut, ada tanggal pembukuan, ada kode barang, nama barang, spesifikasi barangnya seperti apa, nama satuannya, jumlahnya, tahun pembuatannya, asal barang, tanggal penyerahan, keadaan barang, harga, dan keterangan. Ini adalah format dari buku induk. Selanjutnya, setelah buku induk selesai diisi, langkah selanjutnya adalah buku golongan barang inventaris. Buku golongan ini berarti dia buku yang digunakan untuk membantu mencatat barang menurut golongan barang yang ditentukan. Tadi contoh misalnya ATK. Kalau di buku induk, ATK, perabot, mesin itu campur jadi satu. Tetapi kalau di buku golongan ini itu dipisahkan atau dikelompokkan lagi berdasarkan jenis golongannya. Golongan tadi misalnya ada ATK. Misalnya di ATK berarti nanti isinya ada kertas, ada pulpen, ada tinta, ada buku dan lain sebagainya. Kemudian misalnya kalau untuk di perabot, ada lemari, ada kursi, partisi, filing kabinet dan seterusnya. Ini adalah contoh dari buku golongan. Jadi nanti tahapan kalian dalam membuat inventarisasi barang, yang pertama kalian harus buat daftar klasifikasi. Yang kedua, kalian harus buat kartu barang. Yang ketiga, kalian harus bisa membuat buku induk, dan yang keempat kalian harus bisa membuat buku golongan barang inventarisasi. Jadi itu teknik dari atau proses pencatatan sarana prasarana yang ada di dalam kantor. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Apabila kalian belum paham, boleh kalian nanti di chat di APK di sekolah.id, boleh di situ kasih komentarnya, atau di YouTube Ibu boleh dikasih komennya, atau boleh nanti pada saat luring kita ada sesi tanya jawab lebih detail lagi untuk materi inventarisasi. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan kalian. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa pada saat nanti luring ya. Terima kasih.